Film dimulai dengan menampilkan anak-anak kota dewa bermain bola. 3 yang terbesar di antara mereka bernama Shaggy, Clipper dan Ghost. Mereka dikenal sebagai trio bandit yang suka bertindak kriminal. Ketika sebuah truk gas LPG melintas, mereka lantas menghadang dan menjarah truk tersebut. Semua warga ikut berebut, namun mobil polisi tiba-tiba datang. Semua orang pun segera bubar, dan ketiganya mencari persembunyian. Polisi kemudian kehilangan para pelaku yang telah berpencar. Namun demikian, trio bandit hanyalah geng kriminal amatiran, karena suatu ketika akan lahir sang penguasa sungguhan yang memiliki kekuatan lebih besar. Hari itu trio bandit mulai sadar bahwa mereka tidak akan kaya jika hanya menjarah di jalanan. Saat itulah muncul ide dari adik Shaggy bernama Lizzie untuk melakukan perampokan. Ketika malam menjelang, dari balik kegelapan mereka mendekati tempat sasaran. Mereka bersepakat untuk hanya merampok tanpa boleh melakukan pembunuhan. Lizzie memaksa ikut masuk, namun kakaknya melarang. Ia diperintah berjaga di luar jika polisi tiba-tiba datang. Ketiganya pun mengancam para karyawan hotel di bawah todongan senapan. Kemudian masuk ke berbagai kamar untuk merampok uang dan perhiasan. Para penginap hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Namun di tengah keseruan, sebuah tembakan peringatan dari Lizzie tiba-tiba terdengar. Mereka pun segera keluar dengan mobil curian. Namun Lizzie telah menghilang. Salah seorang dari mereka telah melanggar kesepakatan untuk menghindari pembunuhan. Para polisi tidak akan tinggal diam. Melihat banyaknya korban berjatuhan, ketiganya yang tergesa akhirnya menabrak sebuah warung makan. Mereka pun memperingatkan agar tidak ada warga yang melaporkan. Shaggy lantas meminta kedua temannya ke hutan. Sementara ia akan membuat pengalihan. Bose membantu Clipper yang terkilir untuk naik ke atas pepohonan. Para polisi yang datang kemudian mendapat informasi dari Shorty, si pemilik warung makan. Hutan pun menjadi ladang pencarian di tengah kegelapan. Sedangkan Shaggy yang kabur ke perumahan segera mengetuk rumah seseorang. Untungnya mereka paham dan mau menyembunyikannya ke dalam. Hingga malam hampir terang, keduanya masih tidak beranjak dari persembunyian. Namun Clipper yang semalam seolah terbayang Tuhan, tiba-tiba memutuskan untuk turun sendirian, tanpa takut dan gentar. Ia pun berjalan menuju rumah peribadatan. Tekannya bertaubat dikabulkan Tuhan dengan membuat para polisi salah sangkaan. Sementara itu, Ghost yang berhasil pulang langsung dihajar oleh ayahnya. Ia kemudian menenangkan adiknya bernama Rocket yang tidak tahu apa-apa. Ghost berpesan agar Rocket rajin belajar demi masa depan yang lebih bahagia. Berbeda dengan keduanya, Shaggy yang telah jatuh cinta kepada Barney, si pemilik rumah, berusaha merayunya. Cinta Shaggy rupanya disambut dengan hati terbuka oleh Barney yang juga telah dimabuk asmara. Sejak insiden tersebut, polisi menjadi makin sering melakukan razia. Mereka menanggapi siapa saja yang tidak mau buka suara. Hingga waktu berjalan 3 bulan, Barney berusaha menasehati Shaggy agar mencari pekerjaan. Namun Shaggy yang masih ketakutan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ghost sudah berjualan ikan sejak ayahnya marah besar. Namun demikian, kenakalannya kini beralih kepada perempuan. Ia mulai menggoda istri Shorty saat berjualan. Istri Shorty memang dirumorkan tidak pernah disentuh oleh suaminya, sehingga godaan Ghost langsung saja membuatnya bersedia untuk bercinta. Shorty yang menangkap basah keduanya lantas menghajar istrinya secara membabi buta. Dalam pelariannya, Ghost rupanya bertemu Lizzie bersama Benny, sahabatnya. Padahal saat malam perampokan, ia telah menghilang entah kemana. Josie yang kesal lantas merampas uang mereka dan tak pernah lagi terlihat di kota dewa. Hari kemudian menggelap bersama tangisan Shorty yang mengubur istrinya. Kabar kejadian tersebut pun didengar oleh polisi. Keesokan harinya, dalam situasi yang kacau, Shaggy dan Barney berusaha kabur dengan mengancam seorang pengendara. Sayangnya mobil mereka malah mogok, sehingga Shaggy harus lebih dulu mendorongnya. Shorty yang melihat Shaggy lantas memberitahu polisi identitas aslinya. Para polisi pun melakukan pengejaran dan berhasil menambak Shaggy yang tak sadar. Dengan sekarat, ia terus menjauh agar kekasihnya terselamatkan. Beberapa detik kemudian, mayat Shaggy ditemukan terkapar di pinggir jalan. Sementara kisah trio bandit selesai, kisah yang lain sedang dimulai. Pagi itu Rocket yang menjadi saksi kejadian merasa sangat tertarik dengan kamera yang dibawa oleh wartawan. Hingga beberapa tahun kemudian, Rocket bersama teman-teman sekolahnya membolos ke pantai. Ia telah membeli kamera pertamanya untuk menyalurkan hobinya atas gambar, yang mana objek kesukaannya adalah Angelika yang dicintainya secara diam-diam.
Meski Angelika sudah punya pacar, namun Roket bersedia melakukan apapun demi membuatnya senang, termasuk membelikannya ganja terbaik dengan harga yang mahal. Hal tersebut tidak sulit bagi Roket karena bandarnya adalah temannya sendiri bernama Blackie. Hari itu bersamaan dengan Roket, Blackie kedatangan tamu lagi yang ternyata adalah geng Lizzie. Ia sudah tumbuh besar dan makin sombong sejak malam perampokan terjadi, yang mana sebenarnya dialah yang telah melanggar kesepakatan, yakni membunuh para penginap dan karyawan demi hasrat akan kekuasaan. Lizzie juga tak segan mengakhiri gose setelah uangnya dirampas beberapa tahun silam. Dari satu tembakan ke tembakan berikutnya, Lizzie tumbuh dewasa menjadi penjahat paling dicari di kota Dewa. Hingga suatu ketika bersama Benny, sahabat masa kecilnya, ia mulai berpikir bahwa kekuasaan membutuhkan harta. Maka dimulailah perebutan bisnis narkoba di suatu pagi buta. Dari dua bandar yang tersisa, hanya bisnis carot yang tak mungkin diganggunya karena ia bersahabat dengan Benny. Sedangkan Blackie hanya anak ingusan, sehingga hari ini ia harus rela kekuasaannya diganti. Sebagaimana bisnis lainnya, bisnis narkoba juga melalui tahap produksi dan distribusi, hanya saja dengan tambahan keamanan ekstra, dengan memberi bagian untuk polisi sebagai satu-satunya bandar selain carot. Lizzie hampir menjadi penguasa tunggal di kota Dewa. Ia menjamin keamanan lingkungan, sehingga bisnisnya lancar dan makin kaya, dibantu oleh Benny yang wataknya lebih tenang sebagai tangan kanannya. Roket yang tahu bahwa Lizzie adalah pembunuh kakaknya, lebih memilih carot untuk membeli narkoba. Tidak lain adalah demi Angelika yang baru saja putus dengan pacarnya. Sore itu, keduanya menikmati senja di pantai sambil menghisap ganja. Ciuman yang panjang hampir membuat Roket memenangkan hati Angelika, namun tiba-tiba sekumpulan anak-anak datang mengganggu mereka. Sejak diputus oleh Angelika, Tiago makin kecanduan dan menjual apapun demi narkoba. Namun kedatangannya hari itu membuat Benny tertarik melihat penampilannya. Ia pun mengejar Tiago yang bersepeda dan memberinya segepok uang. Beberapa hari kemudian, Tiago kembali datang dengan membawakannya baju gaul kekinian. Pertemanan keduanya lah yang lantas mempertemukan Angelika dengan tangan kanan sang bandar. Di kota Dewa, Benny merupakan penjahat paling asik dan suka bergaul dengan siapa saja. Sangat berbeda dengan Lizzie yang berambisi untuk menjadi satu-satunya penguasa. Benny mengundang teman-temannya ke pesta dan mentraktir mereka semua. Ia menyambut Roket yang baru tiba dan langsung mengajak Angelika berdansa. Namun tiba-tiba terjadi keributan antara dua bandar besar. Rupanya Lizzie dan Carrot sedang berdebat soal geng Ran yang telah mengganggu keamanan. Untungnya, Benny segera melerai sehingga perkelahian bisa dihindarkan. Lalu, siapakah sebenarnya geng Ran yang telah memicu perselisihan? Geng Ran merupakan kumpulan anak jalanan yang tak acuh akan peraturan. Mereka telah merampok di daerah Carrot dan berpotensi memancing polisi datang. Namun Carrot tidak bertindak dan malah membiarkan. Lizzie yang kesal kemudian berangkat untuk memberi mereka pelajaran. Kedatangan Lizzie menghamburkan anak-anak geng Ran, namun dua bocah berhasil dipegang. Lizzie lantas menambak kaki mereka tanpa belas kasihan. Sebelum pulang, sang bandar memerintah anak buah termudanya untuk membunuh salah satu dari mereka. Dengan menahan rasa tak tega, ia pun terpaksa memilih anak yang lebih dewasa. Sementara Lizzie makin berkuasa dan Benny mendapat hati Angelika. Roket tetaplah lelaki biasa yang bercita-cita menjadi fotografer dan ingin membeli kamera. Oleh karenanya, ia berusaha bekerja, namun kenyataan tak sesuai rencana. Ulah geng Ran yang mencuri di tokonya telah membuat Roket dituduh berkomplot dengan mereka. Ia pun langsung dipecat tanpa mendapat gaji apa-apa, karena kejujuran tak berarti apa-apa. Akhirnya Roket terpikir untuk mencoba cara yang berbeda. Malam itu Roket bersama Zilk, sahabatnya, hendak merampok seorang kondektur bis kota. Sayangnya sang kondektur mengenal keduanya karena sama-sama berasal dari kota Dewa. Ia bernama Knockout Ned yang adalah pensiunan tentara. Ned menggratiskan satu orang sambil menasihati agar mereka mencari kerja. Niat jahat keduanya pun menjadi gagal. Melihat kebaikannya, akhirnya mereka mengalihkan sasaran terhadap toko yang masih buka tengah malam. Namun lagi-lagi gagal sebab si penjaga terlalu manis untuk dirampok dan diancam. Ketika hendak pulang, Roket dan Sil kebetulan bertemu pengendara yang menawarkan tumpangan. Mereka kemudian melihat polisi di tengah jalan yang sedang menyelidiki kematian seorang perempuan. Sang korban adalah mantan pacar Blackie yang rupanya telah dibunuhnya sendiri. Tindakannya memancing polisi berpatroli, sehingga Lizzie sangat marah
dan tak dapat menahan diri. Untungnya, Dani segera mengusirnya pergi, agar terhindar dari mati. Benny yang terlalu baik hati, lantas diperingatkan oleh Lizzie bahwa Carrot harus segera dibasmi. Namun Benny malah berkata bahwa Lizzie butuh pacar, agar emosinya terkendali. Pagi itu seusai bercinta, Angelica mengajak Benny membicarakan masa depan bersama. Ia membujuk kekasihnya meninggalkan kota dewa demi membangun rumah tangga. Benny pun tak memerlukan waktu lama untuk langsung menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, pesta perpisahan lantas digelar, yang mana Benny mengundang semua orang. Lizzie tak menyangka bahwa ia akan ditinggalkan hanya karena seorang perempuan. Padahal keduanya sudah menjalin persahabatan sejak masih bocah ingusan. Namun keputusan Benny sudah bulat karena muak akan kekerasan. Kepergian Benny makin mengosongkan hati Lizzie yang tak pernah terpuaskan. Di tengah keseruan, Lizzie seolah sendirian tanpa kedikdayaan. Ia kemudian mencoba meniru sahabatnya dengan mendekati seorang perempuan. Namun si wanita sudah punya pacar, sehingga ajakan Lizzie ditolaknya dengan sopan. Lizzie yang tak suka penolakan, lantas mengancam sang pacar yang ternyata adalah Ned. Namun Lizzie tidak peduli lawan dan memerintahnya untuk telanjang. Ned yang tak ingin terjadi keributan, hanya bisa patuh tanpa perlawanan. Sedangkan di sudut ruangan, tak ada yang tahu bahwa Blackie sudah siap membalaskan dendam. Di saat yang sama, Benny didatangi oleh Tiago bersama temannya. Rupanya, ia meminta Benny membeli kameranya demi mendapat narkoba. Angelica yang teringat akan Rocket lantas membujuk Benny agar menerima. Keduanya kemudian memanggil Rocket yang begitu bahagia karena telah dihadiahi kamera. Namun, tiba-tiba Lizzie datang dan merebut kameranya dengan seketika. Benny tentu tidak terima atas tindakan Lizzie yang semena-mena. Keduanya pun saling berteriak di tengah pesta yang gegap gempita. Dalam kesempatan tersebut, Blackie dengan tergesa segera menekan pelatuknya. Benny kemudian roboh dan meregang nyawa. Tembakan Blackie telah melesat dari sasarannya. Lizzie menjadi panik. Begitu pula dengan Angelica. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain penyesalan dan duka. Blackie kemudian mendatangi Carrot untuk meminta perlindungan. Namun, kesalahannya yang fatal hanya bisa diampuni dengan kematian. Tanpa Benny, kebergasan Leslie tak bisa dikendalikan. Itu artinya hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Carrot dari perampasan. Namun keajaiban bukanlah hal mustahil di kota dewa. Di suatu malam yang gelap gulita, Ned dan pacarnya berpapasan dengan Lizzie tanpa sengaja. Geng Lizzie lantas mengeroyok Ned dan memerkosa si wanita sambil disiksa. Berhari-hari setelahnya, Ned benar-benar tenggelam dalam amarah dan duka. Tak berselang lama geng Lizzie rupanya kembali mendatangi rumahnya. Ned sudah siap bertaruh nyawa, namun ditahan oleh keluarganya. Adik Ned kemudian memberanikan diri keluar menghadapi mereka. Sayangnya ia gagal menusuk sang ketua, sehingga ribuan peluru menghujaninya tanpa jeda. Setelah kekasihnya diperkosa, kini adik dan ayah Ned dibunuh oleh orang yang sama. Sang mantan tentara sudah tak bisa lagi bersabar melihat ini semua. Saat itulah Carrot kemudian tiba dan memberinya senjata. Tanpa peduli akan nyawa, Ned lantas menyerang seorang diri secara membabi buta. Tindakan Ned yang bak pahlawan memunculkan harapan baru bagi para warga. Sebagai mantan militer, Ned adalah bayangan kematian bagi Lizzie. Selama berhari-hari ia menjadi tak tenang dan mengurung diri. Akhirnya Lizzie mengutus anak buahnya untuk bernegosiasi. Ia meminta Carrot membunuh Ned dengan imbalan darahnya tak akan diganggu lagi. Namun tawarannya langsung ditolak karena Ned adalah satu-satunya kekuatan bagi Carrot untuk mempertahankan diri. Demi mempersiapkan perang, maka Carrot butuh lebih banyak persenjataan. Yang mana hal tersebut hanya bisa didapatkan dengan perampokan. Ned yang tak punya pilihan lantas meminta agar perampokan dilakukan tanpa pembunuhan. Beberapa hari kemudian, mereka pun mengepung sebuah toko senjata. Ned memegang teguh prinsipnya sehingga tak ada korban jiwa. Selanjutnya, mereka juga memasuki ban dan banyak tempat lainnya. Hingga akhirnya, pembunuhan tak bisa dihindarkan bagi orang-orang yang berani melawan mereka. Lalu tak berselang lama, perang lantas berkecamuk begitu saja. Masing-masing pihak saling menyerang setiap malam tanpa jeda. Satu senjata di tangan Ned lebih berharga dari 10 anak buah Leslie yang tak punya pengalaman tentara. Kekacauan di kota dewa pun akhirnya memaksa Rocket pergi dari sana. Ia ingin menggapai cita-citanya menjadi fotografer. Dengan mulai bekerja sebagai pengantar koran berita, Rocket lebih senang menginap di kantornya karena di sana ia bisa bertemu dengan fotografer idolanya. Sementara itu, di kota dewa, perang terus berlangsung dan semakin menggila. Masing-masing pihak merekrut siapa saja
termasuk bocah yang belum dewasa. Namun Ned sebenarnya selalu tidak tegak karena sayang akan masa depan mereka. Hingga setahun setelahnya, semua orang sudah lupa untuk apa perang ini sebenarnya. Kota Dewa terbelah dua, yang mana warga bahkan tak bisa lagi mengunjungi saudara. Melihat seorang anak tergeletak tak bernyawa, rasa kemanusiaan Ned senantiasa terluka. Ia menyempatkan diri berdoa, namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai tubuhnya. Ned yang dirawat di rumah sakit pun harus rela dipenjara. Dan diwawancara oleh media, ia berkata bahwa polisi berpihak pada Lizzie karena tak ada seorang pun yang ditangkap dari geng mereka. Melihat gambar Ned di koran membuat Lizzie menjadi kesal. Ia kemudian mengambil kamera yang dulu menjadi sebab ia dan Benny bertengkar karena tidak ada yang tahu menggunakan kamera. Tiago lantas memanggil Rocket untuk memfoto mereka. Rocket pun dengan senang hati mengambil gambar geng Lizzie sambil diminta bergaya. Setelahnya Lizzie memberinya uang agar foto tersebut dicuci dan dikembalikan ke sana. Sebagai kurir di perusahaan koran, Rocket tidak punya hak untuk mencetak gambar. Untungnya, fotografer idolanya berbaik hati dengan memberinya bantuan. Namun ketika malam menjelang, Rocket baru sadar bahwa fotonya telah dipakai oleh perusahaan. Rocket tentu sangat marah karena hal tersebut bisa membuat nyawanya melayang. Atasannya lantas berusaha menenangkan karena selama ini tidak ada yang berani mengambil foto sang bandar. Itu artinya Rocket kini punya kesempatan untuk mulai berkarir sebagai fotografer, seperti dicita-citakan. Di saat yang sama, Lizzie begitu senang karena fotonya dimuat tepat di halaman utama. Sedangkan Carrot berhasil membawa kabur Ned dari rumah sakit yang menahannya. Kebebasan Ned kali ini akan menjadi akhir cerita dari Perang Kota Dewa. Namun perang telah menyulitkan bisnis dan menguras harta. Mendengar kebebasan lawannya, Lizzie perlu mempersiapkan lebih banyak senjata. Akhirnya, ia pun mengancam si pengantar agar pulang tanpa bayaran. Apapun hal tersebut membuat sang bos marah, yang ternyata adalah seorang polisi juga. Demi memperkuat pasukannya, Lizzie merekrut anak-anak Ran dan memberi mereka senjata. Geng Lizzie kemudian berpesta dan memburu ayam sambil tertawa. Rocket yang hendak menyerahkan fotonya lantas secara tak sengaja berhadapan dengan mereka, bersamaan dengan kedatangan polisi yang membuat Rocket terjebak di tengahnya. Geng Lizzie tidak gentar dan malah menantang dengan menyiapkan tembakan. Para polisi akhirnya mundur secara perlahan. Namun di tengah kesenangan, tiba-tiba Ned bersama geng Herald datang menyerang. Mereka menyerbu ke daerah lawan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang. Tiago dan Lizzie segera menghadang kendaraan untuk kabur dari pertempuran. Namun Ned tak tinggal diam dan berhasil membunuh Tiago. Akhirnya kendaraan Lizzie mengalami kecelakaan hingga membuatnya pingsan. Sedangkan Ned yang melihat anak buahnya terluka, berusaha mencari bantuan untuknya. Namun tiba-tiba si bocah malah menembak Ned, sehingga ia pun roboh seketika. Bocah tersebut ternyata balas dendam atas kematian ayahnya saat perampokan dahulu kala. Tak lama setelahnya, polisi berdatangan dan menangkap kedua bandar. Rocket pun dengan sigap mendokumentasikan mereka dalam gambar. Mobil polisi yang berangkat kemudian dikejar oleh Rocket lewat jalan gang, yang mana mereka rupanya berhenti di sebuah bangunan. Lizzie kemudian dikeluarkan sementara. Carrot tetap dalam kendaraan. Para polisi lantas menerima bayaran dan meninggalkan Lizzie sendirian. Namun tak lama kemudian, anak-anak Ran berdatangan dan langsung mengeksekusi Lizzie demi mengambil alih kekuasaan. Dengan semua foto yang ia dapatkan, Rocket kini punya dua pilihan. Antara cukup mengabarkan kematian kedua bandar atau lebih jauh mengungkap para polisi yang menerima bayaran. Yang pasti adalah bahwa pilihan terakhir akan membuat nyawanya terancam. Dan film pun tamat.